Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Green Economy akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peluang dan Tantangan Green Economy Era 4.0 Implementasi SDGs Poin 9 di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gulam Ali Masari dengan akhiran NIM 265. Saya Nurul Ahmad Adamsyah dengan akhiran NIM 360. Saya Aulia Febriantina Meladi dengan akhiran NIM 374. Saya Haifa Alfatus Solihah dengan akhiran NIM 378. Saya Cindy Junior dengan akhiran NIM 385. Ekonomi hijau adalah model pembangunan keberlanjutan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Konsep ini muncul sebagai solusi terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, krisis sumber daya alam, dan kerusakan ekosistem. Ekonomi hijau menekankan transisi ke energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi ramah lingkungan, serta mendorong sektor-sektor seperti transportasi, pertanian, dan manufaktur untuk menerapkan praktik berkelanjutan. Dukungan kebijakan pendidikan dan kerjasama internasional menjadi kunci keberhasilannya. Dengan penerapan ekonomi hijau, dunia dapat mencapai masa depan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi semua pihak. Konsep green economy atau ekonomi hijau itu merupakan sebuah model ekonomi yang menekankan pada keberlanjutan lingkungan. Kemudian konsep ekonomi hijau ini mengefisiensikan sumber daya alam dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Pada dasarnya ekonomi hijau itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Hal ini menjadi semakin penting di era industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, digitalisasi, dan otomatisasi dalam hampir semua sektor ekonomi. Dalam konteks ini, green economy itu diharapkan dapat mengintegrasikan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi emisi karbon, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Kemudian di era industri 4.0 ini, penerapan green economy itu berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Teknologi digital, big data, dan Internet of Things atau IoT itu memainkan peran besar dalam hal ini. Misalnya itu penggunaan sensor pintar dalam industri untuk memantau penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca secara real time. Kemudian dengan begitu perusahaan ini bisa lebih efisien dalam mengelola sumber daya dan mengurangi pemborosan energi. Selain itu teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan transparansi dalam rantai pasokan bahan baku yang bisa membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak merusak lingkungan. Industri 4.0 juga mendukung transisi energi terbarukan melalui teknologi canggih seperti panel surya dan turbin angin yang lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan penghematan energi dan pengurangan ketergantungan pada sumber energi fosil yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Selain itu, kendaraan listrik dan mobil otonom yang lebih ramah lingkungan kini menjadi bagian dari pergeseran menuju green economy di sektor transportasi. Kemudian penerapan prinsip ekonomi hijau dalam sektor industri itu juga mendorong terciptanya ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular ini dimaksudkan di mana produk dan bahan baku didaur ulang dan dimanfaatkan kembali untuk mengurangi limbah. Teknologi dalam era industri 4.0 itu membantu mendesain produk dengan mempertimbangkan siklus hidupnya, memudahkan proses daur ulang, serta mengoptimalkan penggunaan kembali bahan-bahan yang sudah terpakai. Sebagai contoh, dengan menggunakan teknologi 3D printing atau cetak 3 dimensi, perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih efisien dan ramah lingkungan karena penggunaan bahan baku yang lebih sedikit dan limbah yang dihasilkan juga lebih rendah. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, jadi penerapan prinsip ekonomi hijau ini menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kesadaran yang kian meningkat mengenai dampak buruk perubahan iklim ditambah dengan kebutuhan besar untuk mengurangi emisi karbon telah memotivasi berbagai negara termasuk Indonesia untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung transisi menuju elektrifikasi sektor transportasi. Nah, salah satu peluangnya dengan perkembangan industri yang cepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi ini dengan berbagai manfaat seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru, menurunkan harga kendaraan, dan mengurangi polusi lingkungan seperti melalui inovasi kendaraan listrik. Kemudian peluang lainnya berupa pelatihan dan akses kepada UMKM untuk memanfaatkan platform digital, e-commerce, pembayaran digital, dan pemasaran online yang dapat membantu mereka meningkatkan daya saing dan memperluas pasar mereka. Selain itu juga seperti contohnya transaksi online yang menggantikan perjalanan fisik untuk belanja sehingga mengurangi emisi dari kendaraan pribadi.
Tantangan green economy dalam pembangunan SDGs 9 di Indonesia. Nah, tantangan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga industrialisasi dan juga melindungi lingkungan seperti yang berkaitan dengan green economy, di mana negara itu harus tetap mengembangkan inovasi dan juga infrastruktur, namun harus tetap menjaga lingkungan agar tetap asri dan juga tidak tercemar. Nah, berbagai tantangan lainnya green economy dalam pengembangan SDGs 9 adalah yang pertama, ketimpangan akses infrastruktur, di mana pemerintah itu cenderung meningkatkan infrastruktur yang berfokus pada perkotaan, sehingga yang di pedesaan itu kurang merata dan itu memperbesar kesenjangan antar wilayah. Nah, yang kedua adalah keterbatasan pendanaan, di mana pemerintah itu cenderung memiliki proyek infrastruktur yang sangat besar namun kurang dana, sehingga itu cuma membuat bangunan-bangunan infrastruktur itu terbengkalai dan tidak dilanjutkan karena kurang dana. Selanjutnya adalah rendahnya inovasi, di mana tingkat inovasi di Indonesia itu masih sangat rendah dan juga investasi R&D ini yang kurang banyak itu membuat pembangunan Indonesia tuh kurang dana lagi. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah dampak lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang pemerintah bangun itu cenderung memiliki dampak lingkungan yang buruk dan kurangnya, ibaratnya kurang disaring gitu agar lingkungannya itu tetap bagus. Dan yang terakhir adalah kapasitas pemerintah daerah yang rendah. Baik teman-teman sekalian, dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep green economy di Indonesia memberikan peluang yang sangat besar demi tercapainya SDGs poin 9, yakni inovasi industri dan infrastruktur. Penggunaan teknologi yang canggih seperti IoT, AI, kemudian Big Data akan membantu untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca, kemudian pengurangan polusi udara. Namun, dalam penelitian tersebut juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep green economy di Indonesia. Yang pertama adalah ketimpangan pembangunan infrastruktur antara pedesaan dan perkotaan, di mana di kota sangat cepat untuk mendapat manfaat pembangunan dari pemerintah. Kemudian, yang kedua ialah investasi atau pendanaan untuk pengadaan teknologi yang canggih terbilang mahal, seperti itu. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut perlunya kerjasama kolektif yang intens antara pemerintah, swasta, dan meningkatkan kesadaran publik bahwa betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan. Nah, dengan adanya kerjasama tersebut, pembangunan yang inklusif, adil, merata, dan ramah lingkungan serta berkelanjutan akan lebih mudah tercapai. Sekian, terima kasih.